Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Are you ready, kids? Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, mungkin dari kalian masih ada yang belum mengetahui apa sih itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di seluruh belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Sedangkan komunitas adalah seluruh populasi yang menempati wilayah yang sama. Lalu, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya akuarium, sawah, kolam, bendungan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah komponen penyusun dalam ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, misalnya tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Berikutnya adalah jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Contohnya manusia atau hewan seperti kambing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Jenis komponen yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai ini adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya, berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen biotik berdasarkan tingkat trofik yang pertama adalah komponen autotrof. Komponen autotrof
merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Berikutnya jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik, yaitu komponen heterotrof. Komponen heterotrof merupakan organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Selanjutnya konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Yang terakhir adalah decomposer dan detritivore atau pengurai. Komponen penyusun ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Misalnya suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembaban. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Selanjutnya, meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.